Tuh. Karena saya baca semuanya itu dari tanggal lahir gitu. Oke Cece. Jadi Cece sekarang. Oke. Nggak apa-apa. Nggak enak sih ya. Oke. Terkait ini deh mungkin, pace itu sebenarnya apa sih? Nah, pace itu jadi gini, bagian dari ilmu metafisika Tiongkok, Mas. Nah, metafisika Tiongkok yang kita dengar selama ini paling populer memang Feng Shui. Ternyata cabangnya banyak. Ada pace itu untuk awal ya. Kita perlu tahu setiap orang lahir tuh udah ada nasib yang tertulis. Nah, di bahasa Indonesia tuh hanya kata nasib sih ya, saya bingungnya ya. Kalau bahasa Inggris tuh ada destiny, ada fate. Saya lebih senang pakai destiny. Fate itu seakan-akan kita udah nyerah, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ditakdirkan begitu gitu ya. Nah, kalau di dalam destiny itu kita masih ada gocekannya lah gitu ya. Nah, itu pace. Tapi selain itu ada ilmu baca wajah, Mian Xiang, ada Cimendunjia, seru banget itu. Cimendunjia itu kayak Sun Tzu ya. Jadi backgroundnya dia memang Sun Tzu, ilmu perang. Kalau zaman dulu perang beneran. Iya, Sun Tzu kan, teori Sun perang Tzu. Buku Sun Tzu itu kan ngetop banget ya. Nggak tahu deh bacanya San Tzu apa Sun Tzu, tapi kalau saya lebih senang baca Sun Tzu. Nah, Sun Tzu itu kalau di zaman sekarang, zaman modern ini, di zaman, nanti diomelin, di zaman bahasa Indonesia KBBI. Nah, itu untuk orang bisnis, kita dengan pasangan, itu semua bikin keputusan, bikin strategi, bahkan ngecek capres siapa yang potensi menang, kita besok mau dealing sama orang sebaiknya kita terusin apa enggak, mau kerja sama orang, macem-macem, aneka aspek kehidupan, kesehatan juga, mau traveling juga, mau bepergian, kira-kira kayak gimana, segala macam, itu dari Sun Tzu. Tapi untuk mengenal diri kita, nah karena penyambung ke spiritual, seperti yang sering dikatakan Kang Abu, dengan mengenal diri maka kita mengenal Tuhan. Jadi pace itu salah satu untuk membantu mengenal diri ya, di luar dari meditasi, refleksi diri dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi banyak ya ternyata cabang-cabangnya Chinese metafisik itu banyak banget. Salah satunya Feng Shui, pace, Mian Xiang, Cimendunjia, background semuanya itu I Ching. Itu yang membaca wajah tadi apa namanya? Mian Xiang. Bisa nggak dikupas sedikit tentang ya? Itu ya? Baca wajah itu sebenarnya kalau kita mau cepat ketemu orang, kita pakai intuisi plus teori sedikit dari baca wajah. Pertama kita harus ingat teorinya. Kalau pace ya kita masih bisa buka ya, masih bisa buka untuk cek detailnya. Itu hal-hal yang misalkan nih, ini bukan untuk yang siapa yang wajahnya ya. Kayak misalkan orang senang operasi hidung sampai runcing. Sebenarnya pacenya yang bagus yang masih fleshy, yang masih berdaging. Tapi atas sininya tinggi. Itu kalau dalam Mian Xiang itu bagus, kurang lebih peruntungannya ya. Terus termasuk juga sini, pipi. Pipi juga lebih bagus yang agak cabi. Jangan terlalu tirus-tirus. Kalau bertulang sampai dengan di sini tulang tinggi itu, kalau bergeraknya di sebagai kayak artis atau performer ya, dia bagus karena ngetopnya bakal lama. Sampai tua tuh dia nggak ada yang udah pudar gitu kan. Nah, kalau dia tulang pipinya tinggi itu ngetopnya lama. Tapi kalau tulang pipinya sampai nongol, protruding gitu ya, sampai kayak terlalu ini, itu dia ambisius banget sampai dia rela untuk sikut kanan kiri demi dia ngejar ambisinya. Bibir juga lebih bagus yang jangan terlalu tipis sebenarnya. Bibir yang terlalu tipis seneng ngomongin orang. Seneng ngegosip. Bibir yang begini, ujungnya gini, kayak, nah itu depan kita dia ngomong manis, di belakang belum tentu. Gitu ya. Dagu juga jangan terlalu runcing, lebih bagus agak lebar gitu ya, agak berdaging lah intinya ya, supaya masa tua kita tuh banyak yang support, dalam arti kita punya anak buah, anak-anak juga nggak ngerepotin gitu ya. Kurang lebih gitu. Mata juga, alis mengenai manage uang, bisa manage uang apa enggak. Alis yang segitiga orangnya ambisius. Alis yang terlalu berantakan dia nggak bisa manage uang.
Alis yang rapi, terarah, ada ke atas, ada ke bawah, itu kurang lebih bisa manage uang ya. Ini aman agak nggak segitiga. ini? Oh gitu. Tapi kan tadi udah dibaca pacenya, Oh, iya, emang ini iya, pekerja iya. keras banget ini. Sampai tua nggak berhenti nih, kerja mulu ini. Gitu, kurang lebih gitu deh. Oke, menarik. Jidat juga. Terus belum kalau ada titik-titik ya, ada scar. Nah, cuma kalau sekarang orang operasian itu sebenarnya itu kita gak usah bahas, soalnya kayaknya makin populer ya. Gini Cek, kalau misalnya dalam micro expression gitu ya, kebohongan seseorang aja bisa dideteksi dari wajah, ya nggak sih? Oh iya bisa. Tapi kalau ekspresi itu biasanya lebih untuk, itu waktu saya kuliah di Ketahanan Nasional kan, kelas sebelah itu intelijen ya, nah itu mereka belajar tuh kebohongan. Kayak misalkan ada yang bilang, kalau ngomong matanya ke, nah itu tapi saya nggak setuju juga sih. Ngomong kalau matanya ke atas, saya kalau mikir sama matanya ke atas belum tentu selalu bohong gitu ya. Iya sih, tapi benar. ekspresi kebohongan, pertama dia duduk, mungkin bawaan anxiety, bisa bohong bisa tidak ya. Kita susah juga kalau langsung menuduh orang bohong. Kakinya goyang-goyang, ya kan, dengan yang orang yang tenang. Iya sih. Atau enggak, dia awalnya tenang, pas dikasih pertanyaan apa, dia mulai cari ngeremes-remes apa, ya kan. Tapi itu kayaknya ilmunya beda lagi. Agak spekulatif juga sih, nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa Setiap orang digeneralisir. itu unik gitu ya, Iya. unik gitu. Tapi di dalam Mianxiang kita nggak mempelajari ekspresi. Oke. Lebih ke dia itu terlahir dengan nasib yang atau karakter yang kurang lebih dari bawaannya dari muka gitu. Oke. Less akurat ya, tidak lebih akurat daripada pace. Saya lebih sering bahas orang pace gitu, orang minta dibacain pacenya. Iya. Jadi gini, Cah. Ketika kemudian kita ngomong soal takdir ya, salah satu yang menentukan seseorang dengan tanggal lahir ini, terus kemudian punya karakter seperti ini, potensinya begini, itu kan ada yang mengatakan ini bagian dari rancangan agung semesta atau takdir dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam pace sendiri itu ketika kemudian kita pengen mendapatkan atau pengen dibaca begitu, apakah juga sama syaratnya harus tanggal lahir, jam dan seterusnya gitu kah? Iya, jadi orang tuh pertama perlu untuk membaca, saya bilangnya life destiny ya. Life destiny reading. Keseluruhan tentang diri kita. Iya. Dan kalau kita enaknya baca juga pasangan anak gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu karakter mereka. Nah, itu termasuk ada luck cycle tuh siklus keberuntungan. Siklus keberuntungan ya. Dalam pilar-pilarnya tuh pilar 10 tahunan. Jadi dekade cerita. Oh iya. Nah, cerita orang di dekade ini tuh kurang lebih garis besar ya. Kan dekade ngomongin 10 tahun. Garis besar 10 tahun ini ceritanya dia tuh apa sih? 10 tahun ke depannya apa? Yang di tahun mana dia di 10 tahun mana, dekade mana agak perlu hati-hati nih. Entah bisa bangkrut, entah bisa sakit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu ini destiny reading. Jadi destiny itu kayak angin. Kalau kita apa adanya autopilot, kita kayak kapal nggak pakai layar, ke bawah arus aja, mau tenggelam kayak mau kejungkir sama ombak. Nah, tapi dengan kita memiliki berbagai keilmuan, termasuk salah satunya metafisik Tiongkok ini, kita punya alat supaya kita tahu gimana kita mengarahkan kapal supaya tetap sampai tujuan. Mau badai, mau hujan, mau ombak, kita tetap sampai tujuan. Ada solusi ya? Iya, kayak pilot, kita nggak bisa ngatur, gue nggak mau ada petir hari ini. Nggak bisa kan? Tapi gimana caranya dia punya skill, punya keilmuan untuk kita tetap sampai tujuan dengan aman, selamat, dan perjalanannya nyaman gitu. Nah, pace juga kurang lebih gitu, alat gitu. Anginnya tetap nggak bisa diapa-apain, semesta kan. Nah, yang dibutuhkan adalah tanggal lahir untuk membaca. Kemudian biasanya orang yang kritis akan bilang, nggak masuk akal. Kenapa tanggal lahir orang kok menceritakan dia karakternya kayak apa? Kenapa tanggal lahir doang bisa bikin ketahuan dia akan melalui perjalanan hidup apa, ya kan? Loh, kita ini kan bagian dari semesta. Dan tanggal lahir dan semua ilmu ini berawal dari 5 elemen alam. Di badan kita juga termasuk dari situ gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu ya, nggak ada yang kebetulan orang lahir di tanggal itu membawa cerita. Nah, kalau kita percaya reinkarnasi, dan sebenarnya ini backgroundnya harus percaya reinkarnasi, ya, tidak harus, tapi maksudnya kenapa orang bisa dapat bagan kelahiran yang bagus? Ya ada latar belakang dari kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang ada
operasi ya, bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya? Nggak bisa juga. Nah, itu juga banyak pertanyaan. Kalau orang mau sesar kan? Iya, sesar. Sesar nih janjian sama dokter jam 6 pagi. Dokternya macet, dokternya terhalang, dia datang gitu baru di black jam 9 gitu ya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau dia benar-benar jam 9, dia benar-benar terjadi jam 6 ya udah jam 6, tapi nggak ada yang kebetulan sampai dengan orang benar-benar terlahir di tanggal itu. Di jam itu persisnya. Nah, cuma kan banyak orang yang tidak tahu jam lahirnya ya. Itu berkurang berapa persen sih akurasinya ketika jadi kalau bagian kelahiran nih, kolom tahun, bulan, terus hari itu bukan Senin, Selasa, Rabu ya, juga hari itu ada hitungannya lagi, dan jam. Kalau 1 jam ini kosong, minimal 1/4 kan, 1/4 informasi hilang. Dan pilar jam itu adalah anak buah, kemudian dreams itu mimpi-mimpi kita, ide-ide kita, pikiran-pikiran kita, hari tua. Nah, itu hilang tuh. Nah, hilangnya lebih dari 1/4. Kenapa? Setiap pilar bisa dibaca lagi hubungan antar elemennya. Berarti kan pilar ini ada hubungan dengan ini, kita juga hilang gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Orang yang nggak punya jam lahirnya tetap masih bisa dibuka pacenya. Oke, Cece. Gini, saya pengen tahu gitu ya, ketika kemudian misalnya saya tadi udah berikan jam lahir termasuk tanggal lahir ke Cece Pamela. Nah, supaya teman-teman ketika mendengar ini gitu tahu, oh ternyata yang bisa dibaca itu apa aja sih, itu bisa tahu gitu ya. Kira-kira bagaimana dibaca secara tapi nggak ada kematian kan di situ? Kematian harus ada dong. Oh, ada. Enggak, maksudnya nanti mati tanggal berapa nggak ada kan ya? Kalau mau dicek bisa, tapi kayaknya kita yang pada males juga. Iya, agak enak ya. Saya tak ngekrit kematian sendiri aja deh nanti. Iya. Kalau sering meditasi juga nanti tahu kapan matinya. Oke, moga. Iya. Nah, jadi gini. Udah sering dengar orang baca sio kan? Sio, iya. Sio itu cuma dari tahun ya. Berarti dari 4 pilar tadi yang dia baca pilar tahun. Padahal yang paling penting orang itu karakternya kayak apa, dia tuh siapa segala macam, minimal banget nih. Baru belajar pace ya. Belum paham yang lain-lain, belum paham yang kompleks, minimal banget pilar hari. Pilar hari. Elemen di atas, jadi ada atas ada bawah ya. Di dalam satu kolom. Makanya ada 8 itu, atas 4, bawah 4 ya. Di pilar hari yang atas itu menceritakan sebenarnya dia itu siapa. Nah, Mas Hendra pilar harinya tuh kayu. Jadi kalau orang bilangnya sionya naga kan, sio naga, ya bolehlah sio naga nanti kita baca. Tapi itu bukan yang paling penting. Iya. Tapi kayunya kayu yin. Kan kita ada yin yang ya. Yin yang. Jadi ada kayu, kemudian ada api, ada tanah, ada metal atau logam, dan air. Saya elemennya air yang. Sementara Mas Hendra kayu yin. Artinya kenapa? Kayu yin ya, kayu kecil kalau ada yang menerjemahkan ya yin yang lah. Yang tuh biasanya lebih ke maskulin, laki-laki, berisik, aktif gitu ya, ciri khas yang. Kalau yin itu kayak lebih kalem, lebih feminin. Nah, artinya kita aja perempuan sama laki udah terbalik nih. Saya perempuan tapi saya yang elemen dirinya. Air yang. Sementara Mas Hendra laki-laki tapi kayu yin. Jadi yin yang itu, maka saya nggak terlalu setuju dengan orang mengeneralisir laki dan perempuan. Oke, saya juga udah baca sih buku Mars Venus segala macam ya, memang ada juga garis besar. Tapi yin yang itu maskulin dan tidak terbatas dari kita benar-benar laki atau perempuan. Gitu. Nah, kayu yin itu pertama gini, ibarat kalau kayu yang tuh pohon ya, pohon gede. Biasanya keras kepala, tapi jiwa leadershipnya bagus, kepemimpinannya bagus, nggak fleksibel untuk diajak berubah-ubah, dia rooted kan, dia megang banget ke tanah gitu ya. Nah, sementara kayu yin jauh lebih fleksibel, cukup senang diperhatikan. Kalau jadi politisi bagus banget, karena apa? Kayu yin contohnya rumput nih, atau tanaman merambat. Pohon gede, dia nggak sadar kalau dia lagi dirambatin sama pohon kecil sampai ke atas. Tiba-tiba pohon gede ini kelihatannya tinggi kokoh,
tahu-tahu si pohon kecil, si tanaman merambat ini kayu yin udah sampai atas dia. Jokowi kayu yin. Ya, jadi punya bakat untuk menjadi politisi, tapi tidak semua kayu yin harus menjadi politisi, karena lagi-lagi yang kita baca bukan cuma satu elemen kan. Gitu, kayu yin. Nah, bawahnya tuh ular. Jadi ular kayu lah istilahnya. Itu yang namanya kita bilang pilar hari atau kita sebutnya day master. Nah, dengan ular kayu aja saya udah bisa tahu banyak banget mengenai Mas Hendra. Bagaimana Mas Hendra dalam dunia bekerja, karakter Mas Hendra di lingkungan pekerjaan, karakter Mas Hendra di dalam urusan percintaan, karakter Mas Hendra dalam pertemanan, karakter Mas Hendra dalam berkeluarga, kepengennya punya pasangan yang kayak apa. Nanti dari bagian ini bisa kelihatan, ini kebetulan nih keren banget. Good husband ya, memiliki karakter sebagai suami yang baik. Karena di dalam pilar hari ada elemen istri. Artinya orang yang kayak gini harusnya bisa kita artikan di keluarga, dia di rumah nih dia happy dengan istrinya. Ada yang misalkan elemen istrinya ketemunya di pilar tahun di masa kecil, tapi di dalam pilar harinya adanya elemen pacar. Berarti kebaca sebenarnya dia sepanjang hidupnya selalu punya orang ketiga dan dia lebih sayang sama si orang ketiga itu walaupun dia nggak nikah gitu ya. Kayak gitu, kurang lebih itu. Ini kalau pilar bulan itu karir. Nah, Mas Hendra ini pekerja banget, pekerja keras, punya bintang kekayaan itu di setiap pilar. Artinya kemampuan untuk mendapatkan income, kreatif, mendapatkan income, jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada kekayaannya gitu ya, itu nggak berhenti dari muda sampai tua di sini. Kemampuan untuk manajemen dan kombinasi antara direct wealth tuh untuk cocoknya untuk orang-orang yang bekerja sama orang lain, maupun yang indirect wealth itu cocok untuk bisnis. Jadi bekerja sendiri termasuk freelance dan lain sebagainya. Itu lengkap di sini. Kemudian intuisi atau kemampuan untuk berpikirnya itu menggunakan data atau menggunakan intuisi. Nah, Mas Hendra lengkap juga. Ada yang namanya direct resource, itu orang-orang yang lebih pakai data. Jadi kelihatannya orang di luar akan kenal Mas Hendra pertama kali, oh dia orangnya berdasarkan data. Tapi sebenarnya ada indirect resource-nya juga, intuisinya jalan juga. Kalau orang yang intuisinya di sini dibaca nggak ada atau nggak bagus, dia ada elemennya tapi nggak bagus, jangan coba-coba bikin keputusan pakai nyali, pakai spekulasi, jangan coba-coba gitu. Kecuali kalau emang pas dilihat, oh dia punya kemampuan intuisinya nih, mateng, emang bawaan dari lahir ya, tinggal diasah gitu kan, gitu. Nah, dengan kayak gini kan kita mengenal diri nih. Terus termasuk, oh gue modelnya kayak gimana, istri kayak gimana gitu kan. Oh kemarin kita ribut gini gitu, padahal itu nggak bisa dipapain, itu karakter. Tinggal dimengerti aja. Tinggal dipahami aja gitu. Termasuk anak juga, dan bos kalau kita kerja sama orang, kalau kita partneran bisnis juga rekan bisnis gitu. Terkait anak juga bisa digunakan untuk membaca potensi atau talenta mungkin kan ya. Itu bisa sekolahnya apa? Bisa. Opsi karir. Kalau sekolahnya dia di Chinese juga sih. Jadi sekolahnya dia di sekolah di lintas agama sih sebenarnya. Oh, anaknya Mas Hendra. Iya. Jadi kita bisa baca orang itu lebih baik memang dia bacanya dini ya. Saya waktu belajar kan udah kelar sekolahnya. Tapi dia tuh cocoknya memperdalam ilmu apa, biasanya nggak cuma satu dong, ya kan, misalkan dia cocok di hukum, cocok di politik, cocok di mana misalkan, tapi seni juga bagus segala macam, tinggal nanti dilihat kombinasinya, yang mana yang hanya dia suka tapi tidak menghasilkan uang, yang mana yang dia suka dan dia menghasilkan uang, atau kalau kayak gitu enak ya, atau yang ternyata yang menghasilkan uang sama yang dia suka nggak sama, ada yang orang yang terbacanya kayak gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman atau klien saya yang minta dibacain untuk anak-anaknya yang belum memutuskan sekolah di mana, itu sangat membantu. Kayak waktu saya bacain anak saya, oke, dia seneng nih, matematikanya bagus segala macem, tapi benernya dia punya potensi paling bagus itu di manajemen, karena jiwa kepemimpinannya tinggi. Nah, dia tadi kayu yang gitu ya. Jadi saya mesti arahin, kalau bisa abis lulus ada ambil apa kayak leadership kursus apa-apa gitu ya. Tinggal diarahkan karena potensinya udah ada.
Tapi kan perlu ilmunya dong, teori dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti teman-teman misalnya butuh konsultasi gitu, selain seperti yang sudah dibacakan kayak saya tadi, ada sisi lain nggak yang belum tereksplor dari tanggal dan jam lahir itu, Ce? Yang belum tereksplor, misalkan apa ya? Misalnya kayak shio naga dan lain sebagainya, terus peruntungan di tahun itu ini ya. dan seterusnya itu kan itu udah kebaca juga. Jadi gini, kalau konsultasi tuh, karena kan kalau semuanya langsung jadi banyak banget ya. Betul. Selain banyak banget aja jadi mahal banget juga. Iya. Jadi biasanya orang membaca dirinya sendiri, yang mengenal diri tadi, kayak life destiny reading lah saya bilangnya. Membaca pace seumur hidup. Jadi bacaan itu bisa jadi pegangan dia seumur hidup. Ada yang dekade-dekade tadi. Tapi setiap memasuki tahun kan ada pergeseran bintang ya. Iya. Pergeseran bintang, peruntungan kita juga bergeser. Okay. Nah itu di awal tahun, makanya kayak kemarin nih, saya ini sampai sekarang masih banyak utang. Orang minta dibacain lagi untuk tahunan. Minta dibacain tahunan, nanti di breakdown, dirinci bulan ke bulan. Nah itu gunanya apa? Misalkan saya tahun berapa ya, potensi saya bakal ketemu noble people, orang-orang yang akan membantu saya, entah di karir, entah di studi, itu ya. Artinya saya harus banyak keluar rumah dong. Kalau ada undangan silaturahmi, undangan gathering, acara-acara, saya mesti datengin. Karena apa? Pace saya mengatakan tahun ini, keberuntungan saya untuk kenal sama orang baru yang nantinya jadi noble people, itu besar. Tapi kalau kita di kamar doang, mager selimutan, nggak jadi juga itu barang, ya kan? Gitu. Ini mulai banyak teman-teman yang di live TikTok tanya, Mas Hendra kalau mau konsultasi berapa dan seterusnya, terus yang dibacain tuh apa saja gitu. Mungkin bisa ini ada live TikTok ya? Iya. Saya nggak tahu. Generalisir mungkin ya. Apa aja sih yang akan dibacakan ketika kemudian teman-teman pengen tahu tentang apa kehidupannya, potensinya gitu. Karena bagaimanapun juga ya, ini kan ilmu gitu kan. Ilmu. Ya. Ini kan ilmu. Dan ini kita nggak klinik ya. Saya nggak perlu puasa, saya nggak perlu trans untuk membaca seseorang gitu. Iya, jadi pure knowledge ya. Pure. Dan science, kalau menurut saya science. Dan kemudian ini juga sudah banyak dipakai oleh jutaan orang di dunia begitu ya. Bahkan seperti yang di Malaysia itu yang ikut kan rata-rata orang-orang dari dari luar negeri puluhan semuanya, ribu begitu. Sekali bikin event dia bisa puluhan ribu. Itu gimana, Cek? Apa aja kira-kira yang bisa dibaca? Spesialisasinya Cece itu? Maksud saya menceritakan servis saya nih. Iya dong. Saya juga punya akun TikTok, kalau ada yang mau reach out ya. Boleh. Akun TikToknya Feng Shui ID, atau pokoknya nama panjang Pamela Cardinal mungkin keluar ya. Cuma emang saya tidak serajin Mas Hendra untuk posting ya. Nah, jadi saya punya beberapa jenis jasa Pak, atau servisnya ya. Pertama, orang biasanya dimulai dengan dia mesti mengenal diri, yang baca yang seluruh hidupnya. Ini ngasih tahu harga gitu, Mas? Oh, boleh nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Saya di info aja kali ya. Gitu. Soalnya nanti nggak enak banyak konsultan yang lain. Servicenya aja deh. Iya. Jadi orang biasanya dimulai dengan membaca yang keseluruhan hidupnya dia, karakter, potensi, sama garis besar jalan hidupnya ya. Ada yang minta ditelusuri lebih dalam, tolong dong fokus ke relationship, misalkan belum menikah atau habis cerai. Tolong dong fokus ke materi, wealth atau karir gitu ya, bisa difokusin di situ. Tapi itu garis besar, dan itu dia bisa dipegang untuk seumur hidupnya. Dan gak mahal loh harganya kalau untuk pegangan seumur hidup. Tapi nanti setelah itu dia baca tiap tahun. Nah, kemudian yang tadi saya bilang Sun Tzu atau Cimendunja. Sun Tzu itu background ilmunya sih ya, tapi nama ini Cimendunja, orang biasanya susah nih nyebutnya. Kalau dalam teori perang Sun Tzu itu kan ada desa mengepung kota, menyisir dalam kegelapan, segala macam. Iya, itu filosofinya ya. Menarik kalau baca buku Sun Tzu. Iya, asik. Nah, itu semua bisa kita, misalkan gini, saya lagi mau bikin keputusan, yang klien saya terakhir deh. Dia mau jual apartemen. Dia jual apartemen kok nggak laku-laku ya, saya pengennya ngotot di harga sekian gitu. Ada orang yang udah lagi nawar tapi harganya segini. Terus kira-kira kayak gimana? Nah, itu kita buka pakai namanya Cimendunja. Itu saya nggak terlalu perlu tanggal lahir lengkapnya, tapi tahun lahir boleh lah. Nah, itu detik itu juga. Jadi kadang nggak ada yang kebetulan. Mas Hendra nanya ke saya nih, Japri, saya belum sempat baca. Saya lagi di jalan lah segala macam, pas saya buka, Pang, tolong dong bacain, gue mau jual ini, kira-kira gimana prospeknya. Saya langsung plot
bagannya di detik itu, di jam itulah gitu ya. Di jam Jual itu. apa misalnya? Jual tanah, jual rumah. Ya, itu salah satu contohnya. Tapi kayak yang bisa dibaca nggak cuma itu. Misalkan saya ada tawaran bisnis dari siapa partner gitu ya. Enaknya gimana ya, di follow up atau kayaknya bakalan cari masalah atau gimana? Itu bisa dibuka. Oh, bisa ya? Bisa. Nah, makanya waktu kemarin Capres nih, saya nanya sama teman-teman saya. Tapi kan saya nggak bisa buka ujuk-ujuk ya. Nanti kita jadi subjektif. Iya. Ada yang nanya, Pem, kira-kira gimana nih Prabowo atau Ganjar yang menang? Karena ada yang nanya, saya bisa buka. Atau enggak, kalau dulu Piala Dunia, anak saya sama suami saya mereka doyan bola, saya enggak. Mama tolong cekin dong malam ini siapa Prancis lawan siapa gitu ya, yang menang siapa, itu bisa dibuka. Nah, malam ini dibuka bisa ya. jangan buka nanti jam 22.30. Oh, ini lagi ada bola ya? 22.30 itu kan timnas Indonesia 23 lawan Jordania 23 gitu kan. Jangan nanti kita kelamaan ini saya gitu jadi. Soalnya gini, jawabannya tuh bukan nama negaranya. Jadi karena saya nggak seneng bola, nggak tertarik bola, jadi nanti saya bilang gini, oke, yang menang itu negara yang geografisnya bla bla bla. Siapa tuh? Misalkan pegunungan kah atau kayak kurang subur atau gitu ya, atau dia pantai. Kemudian permainannya modelnya agresif gini gitu. Nah, orang yang seneng bola yang nanya ke saya nangkep banget. Oh, berarti Argentina misalkan yang menang. Oh, berarti ini siapa yang menang? Ya udah itu aja. Pokoknya sayanya sih nggak peduliin lagi gitu ya. Kalau presiden presisi ya kemarin ya. Oh, presisi dan sampai detail ceritanya. Bahkan ya tapi nggak enak sih. Apa? Nggak apa-apa. Ini politik soalnya jadi nggak apa-apa ya. Kan? Oh, pendidikan gitu. kan ini kita edukasi. Iya, cuma saya posting di sosmed, saya takut disu. Gimana? Ceritanya gimana tuh? Jadi kalau waktu masih di 2022 akhir ya, agak early banget tuh saya udah mulai buka tuh. Terus saya bilang dulunya kan saya ya ini saya jadi ini kan saya dulunya Jokower gitu ya. Tapi terus saya bilang ini harusnya Prabowo gabung sama Ganjar nih. Teman-teman saya nggak suka, oh nggak bisa gitu Pem gini gitu. Loh ya kan ini gue bukan emosi, bukan ego kita gitu. Ini kan katanya metafisik. Ini kalau gabung satu putaran beres semua segala macem gitu. Tapi dari sisi Ganjar itu akan ada problem dari domestiknya. Domestiknya menghalangi kemenangan dia. Domestik saya pikir partai ya. Jadi polisinya partai dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau gaya kampanyenya nyerang lawan, bunuh diri deh. Saya nggak tahu deh, coba silakan dicerna. Waktu itu 03 nyerang lawan nggak gitu. Nah kalau gayanya nice, manis-manis aja, cuma menceritakan keunggulan sendiri, itu masih ada harapan gitu. Kemudian perlu banyak negosiasi itu sebenarnya. Yang saya fokus kebacanya 02, 03 sih ya, karena 01 memang Anies tuh chief, jadi ada lagi namanya deity ya, jadi chief itu bagus sebenarnya, tapi kurang terlihat lah, karena banyak pertanyaan yang di lingkungan saya tuh antara 02 atau 03 gitu kan. Nah itu jadi pas saya lihat kalau gabung nih mereka oke banget. Tapi karena 03 nih kayaknya ditarik dari domestiknya, kemungkinan besar dia bisa nggak gabung gitu. Kalau dia nggak gabung yang menang udah pasti 02. Pasti 02. Gitu. Nah masalahnya yang saya juga waktu itu nggak bisa terus-terusan baca ya. Kalau nggak ada yang nanya kan nanti saya baca saya jadi ego tuh. Udah ego yang jalan. Kita ngeplot chart. Nah itu jadi kayak gitu bisa kebaca detil. Iya sih, memang kebaca detil. Beberapa pakar numerologi ya di dunia mayoritas itu yang senior yang sudah legend itu dia berani memastikan kalau tanggal sekian ini pilpres nggak ada yang bisa ngalahin Prabowo gitu. Itu saya 1 tahun sebelum ini udah. Karena Prabowo emang lagi timingnya bagus. Ya mungkin kan juga apa tuh namanya yang menentukan hari kan juga sudah ngitung juga. Ini yang jadi Pak, ini saya nggak enak nyebut namanya. Salah satu ketua TPN-nya, pas saya lihat dia ngecek get kontak saya. Mungkin link saya Google Drive yang bacain tiap-tiap capres itu nyebar juga kali ya akhirnya. Karena ya, saya juga bergaulnya sama ring-ringnya mereka gitu kan. Tapi saya pikir kalau saya bisa reach out, saya kasih bantuan kalau mau dibutuhkan. Cuma kita nggak boleh ada pemaksaan ya. Kalau orangnya nggak bisa dihubungin atau dia nggak butuh, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya banyak strategi yang ya harusnya gini. Tapi itu kan bukan hal yang gampang ya, politik ya, banyak kepala di dalam sana.
pas kita kasih masukan metafisik, Iya. metafisik hanya satu variabel. Kenapa jadi harus nurut sama metafisik doang gitu ya, misalkan gitu kan. Tapi sebenarnya yang udah diprediksi itu, nah termasuk Prabowo nih saya nggak tahu, ini sekarang bulan April ya. Dia di Februari euforia, bagus sekali. Kemarin menang Februari kan? Februari. Tapi Maret April nih sebenarnya ada posisi stres nih. Ya nggak kelihatan kan kalau di TV ya. Tapi sebenarnya ada posisi stres. Mungkin stres, banyak tekanan, ada betrayal juga Bisa di jadi dalamnya. sih, bisa jadi. Ini lagi sedang. Sampai saya terakhir baca sampai Juni ya, kalau saya bacain full jadi lengkap dong, udah capek juga. Ya, sampai Juni kayaknya agak banyak stres-stresnya. Jadi Februari sampai Juni ini Prabowo bakal Februarinya bagus banget. Februari bagus ya, udah terlewati bagus. kan ya. Udah, ya euforia, dieluk-elukan fans Betul, banyak. betul, Dan betul. memang Prabowo kebetulan guardian deity-nya. Jadi setiap orang punya apa ya namanya, deity itu kayak pendamping kita ya. Oke. Pendampingnya Mas Hendra, Moon ya. Moon itu berarti orangnya knowledgeable, cerdas, senangnya nyari ilmu pengetahuan. Nah, Prabowo ini Black Tortoise. Black Tortoise tuh punya dan dia level 7, artinya dia old soul banget. Bukan level 7, di atasnya malah Tao. Yang level 7 Jokowi. Jokowi tuh level 7 berarti udah old soul lah, udah tua lah ya gitu, paling mentoknya 7. Nah, udah mateng banget berarti kan, orang-orang yang ikutnya udah mateng semua nih. Nah, Prabowo tuh punya kemampuan telepati, dalam arti dia tuh bisa tahu keinginan orang. Dia bisa tahu rakyat maunya kayak gimana, dia deliver semua. Dia bikin dalam bentuk kampanyenya, dalam bentuk narasi ngomongnya, tampil dirinya. Tapi dia baru menggunakan sekarang, karena di yang tahun yang dia gagal-gagal dulu, emang lucknya lagi nggak bagus. Jadi kemampuannya ada, tapi ya banyak faktor lah. Sehingga dia nggak menggunakan itu. Yang sekarang ini, Black Tortoise-nya dengan Prabowo dipakai banget. Kemampuan Black Tortoise-nya tuh ya. Black Tortoise tuh bisa mengarahkan, menggiring opini seperti yang dia mau, itu orang nurut banyak. Jadi kalau dia leadership lah ya, leadership, dan dia bisa tahu orang maunya apa. Dan dia kenyataannya juga bisa fleksibel kan. Dia lebih lentur sekarang gitu, ketemu orang bisa lebih memahami, termasuk ke rekan-rekan politiknya. Bisa joget-joget. Bisa gitu joget-joget karena ternyata marketnya suka. Iya. Iya kan. Benar Gitu. juga sih. Itu kan Februari, sekarang kan April. Jadi ya, besok ini kan besok kalau nggak salah dibacakan ini ya hasil pengumuman apa? Oh sidang itu ya, MK ya. Nah, sampai Juni ini bakal Ada banyak hal yang stres-stresnya. membuat stres ya. Oke. Juni ke atas. Saya belum buka, tapi itu belum saya buka. mesti buka, mesti ngitung lagi dulu. Oke. Mungkin kapan-kapan barangkali bisa ini deh apa tuh namanya? Bisa bisa. ngitung soal pilkada dan lain sebagainya gitu untuk menguji apakah kemudian memang ilmu ini benar-benar layak untuk dijadikan sebagai bahan untuk sebagai apa ya, menemani perjalanan hidup kita. Minimal kita ada semacam kayak yang bimbing gitu, arah gitu, gambaran ke depan tuh bakal seperti ini, sehingga ketika ada hal-hal yang negatif kita udah ada warningnya dulu. Betul. Dan kita ada solusinya seperti apa, begitu ya Cie ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya boleh nambahin, ini benar biasanya saya kalau pas sesi ngajar ya, biasanya saya jelaskan di awal. Kita tuh manusia ada 3 luck ya. Jadi ada heaven luck. Heaven luck tuh terlahir memang dia masih kawan bayi ibaratnya ya. Bawaan ya, kalau kita Beruntung percaya gitu ya. reinkarnasi itu bawaan dari kehidupan sebelumnya. Dia sekarang menjadi orang yang beruntung. Jadi ada yang lahirnya di kolong jembatan, ada yang lahirnya di istana tapi nggak bahagia, ada yang lahirnya baik-baik aja, mukanya cakep ya, bukan berarti maaf untuk yang kurang. Tapi itu luck, heaven luck. Kita nggak bisa apa-apain. Heaven luck tuh plafonnya juga gini. Untuk kita mau jadi, apakah gue kaya nggak ya gitu ya? Plafonnya cuma segini nih. Kita bisa kaya dalam range ini. Tapi selain heaven luck itu ada man luck, kemampuan manusianya. Ya bukan berarti nggak ada effortnya, kerja keras, sama yang tidur-tiduran kan walaupun heaven luck-nya bagus, tapi yang tidur-tiduran nggak lantas terus jadi fantastis hasilnya dong, ya kan. Jadi ada namanya man luck juga. Di dalam man luck itu yang kita bisa pakai feng shui juga. Nah, kemudian ada earth luck. Earth luck yang kita pakai feng shui. Man luck itu nanti kita bisa tahu dari Cimendunja, strateginya apa. Jadi kita kerja keras, tapi ternyata di bulan ini peruntungannya nggak bagus. Jadi jangan aneh-aneh, tenang-tenang, diam-diam, lay low.
gitu. Kalau misalkan, oh peruntungannya lagi bagus, agresif deh gitu, jalan deh ketemu orang, misalkan yang jualan gencar lah gitu. Tapi kalau lagi nggak bagus, salah aja nanti, karena emang lagi hitungan bulannya tuh lagi nggak bagus gitu. Nah jadi kan jadi sepertiga ya. Nah artinya orang yang tidak paham metafisik, dia jalan seperti hanya memakai satu tadi ya. Cuma yang, iya kan, heaven luck-nya dia nggak bisa baca. Apa yang datang dari Tuhan dia nggak bisa baca. Semesta ngasih dia kehidupan kayak apa dia nggak bisa baca. Jadi dia autopilot dia kan. Earth luck-nya sama dia nggak diatur. Dia nggak menata feng shui-nya. Dia hanya melakukan main luck-nya aja. Syukur-syukur dia melakukan main luck-nya dengan optimal. Dia kerja keras, dia pinter juga, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kita mengoptimalisasi, tapi bukan berarti the only one 100%. Bukan berarti 100% apa kata metafisik terus lu pasti jadi begini. Karena di situ ada perannya main luck juga gitu. Jadi fair sih menurut saya. Tapi sebenarnya luck itu bisa di-create sendiri nggak sih? Bisa. Jadi dengan tadi misalkan udah tahu heaven luck-nya nih ya. Oh oke, Mas Hendra, wah ini sih emang udah bawaan pekerja keras. Kepemimpinannya bagus. Kalau aku orangnya dari dulu beruntung terus, Cek. Kreatif. Iya nih beruntung ya. Iya banget, Cek. Ya, cuman nggak tahu itu given atau given. Kalau beruntung. Kalau aku dulu, yang namanya kita ini kan punya sosok atau figur otoritas gitu ya. Ketika dia ngomong apa begitu, Mas Hendra, kamu ini ya, lakuin ini setiap jam sekian dan lain sebagainya gitu. Itu kan karena yang ngomong itu figur otoritas, langsung otomatis menjadi program bawah sadar gitu. Maksudnya secara metafisik juga gitu ya? Kalau saya kan muslim ya. Dulu saya juga muslim loh. Oh iya, saya muslim, rajin sholat ya. Sekarang agak bolong-bolong. Saya juga sempat gitu ya. rajin sholat. Nah, terus kemudian baca amalan tertentu ini setiap habis sholat asar, maghrib gitu kan. Maka kamu sholawat nariyah lah ya, segala macam deh. Kamu nggak bakal jadi orang yang apes dan akan selalu bejo, beruntung terus. Itu saya percaya total, Cek. Betul. Saya percaya total. Sama lah. Dan saya melakukan itu hampir 2000 ngelakoni lah gitu ya. 2005 sampai 2014 atau berapa gitu lah ya. Lama banget gitu. Dan itu saya merasa kok semuanya serba mudah, serba beruntung gitu. Berarti kan memang potensinya ada given, ada yang memang benar-benar bisa kita create gitu. Oh iya. Jadi memang destiny itu kita bisa, yang tadi destiny itu win, tapi kita tahu cara mengarahkannya gitu. Nah, ditambah kalau memang kemampuan atau minat spiritualnya tinggi, berarti ya kalau kita tercerahkan, terus dengan plus kemampuan yang kayak cerdas lah, rajin lah segala macam, kan hasilnya nggak akan menipu dari yang usaha kita kan. Usaha ditambah memang keberuntungannya lagi bagus. Di tahun yang ini sebenarnya di 2 periode dekade ini lagi death and emptiness tuh gini ya, namanya di sini memang suka agak lebay, jadi jangan langsung takut dengan death and emptiness. Mas Hendra tuh dari usia 37 sampai 56 sebenarnya masuk death and emptiness, tapi bukan berarti nggak perform. Nyatanya sekarang baik-baik aja kerjaan segala kan. Ya itu jadi bukan kartu mati lah gitu. Masih tetap bisa, masih ada, kecuali ada perubahan. Kalau dibilang karena udah nikah sekarang, bukan Mas Hendra, misalkan siapa kita baca pacenya, oh dia udah nikah nih, nikahnya waktu itu muda, belum dibacain pace pada saat nikah, pasti melalui perceraian, nggak mungkin enggak, menurut ini ya, menurut metafisik ya, tinggal prepare secara mempersiapkan emosi aja, mempersiapkan mental kalau oke, akan ada perceraian gitu. Perceraian belum tentu selalu buruk ya, bisa jadi akan mendapat yang paling baik. Kalau mau kita langkahi atau kita skip, kita nggak mau melalui perceraiannya, pada saat masih muda udah dibaca, akan ada tuh anjuran. Untuk kamu bagusnya nikahnya di usia 30 ke atas kah atau 35 ke atas kah? Kecuali kalau mau melalui perceraian ya nggak apa-apa juga gitu. Iya kan, tapi melalui perceraian belum tentu selalu buruk. Ada yang dia dapat anaknya hanya dari yang pernikahan pertama. Kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak punya anak. Gitu. Nah, terkait dengan pace ini ya, Cece. Ada ilmu namanya pikiran itu kan mencipta gitu ya. Oh iya. Pikiran itu mencipta. Ketika kemudian sudah dibacakan gitu, karena aku dulu pernah sih dibacakan dan aku sempat mau bayar mahal gitu kan. Tapi karena aku sadar bahwa aku adalah co-kreator gitu ya. Sang ada ini adalah kreatornya gitu.
aku juga bisa mencipta takdir dan masa depanku sendiri gitu. Cuman mungkin kalau aku cukup ini aja sih, cukup selaras saja antara pikiran, perasaan. Nah, kalau selaras sudah enak tuh. Iya, realita berubah kok. Jadi meskipun aku dibaca nanti kamu tahun 2020 gini nih, 2 tahun lagi kamu akan mengalami kebangkrutan gitu kan ya. Nggak ada terjadi, aku malah naik terus menerus. Cukup dengan apa? Cukup dengan aku selaras antara pikiran, perasaan, tindakan gitu. Sehingga paling tidak ketika dibaca terus kemudian negatif, jika kemudian itu percaya total, ya udah sama dengan kita komputer tuh di enter. Iya. Nah, terutama ada yang tadi kita balik ke deity ya, yang tadi Black Tortoise untuk Prabowo, kemudian Mas Hendra Moon. Saya kebetulan Chief. Kemudian ada orang yang Heaven, terutama Chief ya. Chief itu apa yang dia pikirkan itu jadi. Bayangin kalau saya negative thinking, jadi gitu loh. Kalau kita nggak sadar, oh ternyata gue terlahir dengan kemampuan begini yang kita nggak sadar, terus kita liar pikirannya, nggak tertib. Jadi semua akhirnya mikir, kok gue sial amat ya. Padahal terlahir dengan blessing loh, bisa memiliki kemampuan apa yang kita inginkan tuh dapat semua gitu. Tapi harus tertib kan. Ada pikiran buruk atau pikiran negatif, buang. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Namanya juga kayak orang meditasi lah. Pikiran yang liar-liarnya datang, sadari, buang kan. Langsung yakininya yang bagus, arahin, membayangkan vivid secara yakin banget gue nanti arahnya ke sana, itu jadi kalau udah punya kemampuan itu. Tapi tidak punya kemampuan itu pun setiap orang ada, cuma memang beberapa deity memiliki kemampuan yang lebih atau yang old soul yang udah lahirnya udah banyak kali pun gitu. Nah, menurut Cece ketika kemudian ada seorang indigo meramal kita negatif gitu, kaitannya sama kematian dan seterusnya gitu, itu solusinya bagaimana supaya itu tidak terjadi? Itu satu. Yang kedua, karena memang saya percaya 100% Cek, apa yang akan kita alami gitu ya, jalan hidup yang akan kita tempuh itu sangat, yang menentukan adalah program yang ada di dalam pikiran kita. Saya percaya betul terhadap hal itu. Kenapa saya percaya? Karena segala sesuatu yang menjadi belief saya itu yang saya alami. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Sehingga saya berani, ibaratnya berani taruhan gitu. Jadi manusia itu tergantung data yang ada di dalam dirinya gitu. Ketika kemudian datanya misalnya kayak ramalan gitu, terus kemudian waduh karena yang ramal itu artis terkenal gitu ya, indigo terkenal gitu, berarti terus kemudian yang dia nggak punya data bakal mati muda, akhirnya punya data. Nah itu gimana biar nggak terjadi? Pertama kalau yang indigo atau yang menggunakan apa ya, garis keilmuan yang, kalau ini kan terstruktur ya, ini kan scientific. Nah kalau indigo kan kita sebenarnya beyond dari, di luar dari kemampuan kita menganalisis ya. Kita menganalisis sih kayak gimana, bukan berarti tidak ada. Saya percaya ilmu kita tuh paling cuma kayak 1% gitu. Jadi saya nggak pernah mau bilang yang kayak gini itu pasti nggak benar gitu ya. Meskipun ada yang bilang itu penyakit ya, ada juga kan yang bilang iya tapi ya mungkin bukan penyakit ya, karena tidak semua orang punya. Orang kan pengennya apa yang mainstream, orang pengennya apa yang populer, yang paling banyak. Kenyataannya kita mayoritas nggak bisa ngelihat yang aneh-aneh. Tahu-tahu ada beberapa orang indigo bisa ngelihat. Terus dia dibilang ada penyakit, belum tentu juga ya kan. Tapi juga belum tentu itu tidak benar. Semesta kita nggak bisa batasin semesta mau ngapain aja. Iya kan. Nah cuma memang pembuktiannya itu yang susah gitu. Kalau ini metafisik Tiongkok nih pada zaman Tiongkok kuno, zaman dinasti-dinasti dulu, mereka tuh kayak konsepnya big data gitu loh. Jadi mereka tuh observasi alam gitu ya. Oh nih kalau begini, terus elemen ini ketemu elemen ini tuh ternyata dalam hal karakter kayak apa, dalam hal peruntungan kayak apa, dikumpulin sama orang-orang Tiongkok tuh zaman dulu, dibukukan sampai banyak, dan bukan berasal hanya dari negeri Cina. Orang Persia datang berlayar ke sana bawa metafisik segala macam, tapi dibukukan sehingga menjadi kokoh ya, menjadi robust ya, sehingga menjadi andal, big data. Jadi bisa kita anggap secara statistik itu lebih bisa diandalkan secara science. Nah tapi kalau yang indigo kemudian yang punya kemampuan trans ya indigo ya,
bisa jadi itu benar. Cuma gimana membuktikannya kita gitu. Oke. Bukan berarti juga tidak dipercaya, tapi kalau negatif sebaiknya yang tadi udah bisa mentertibkan perasaan, hati dan pikiran ya dijalankan ke yang arah positif aja. Oke, sip. Nah, ini ada banyak yang tanya ini caranya konsultasi bagaimana. Ini coba aku ketik di Japri aja deh. di ini Japri aja ke nomor ini ya teman-teman. Nomornya ditulisin ya? Udah ini kita tulisin. Nomor HP ya udah. Iya. Oke ya teman-teman, aku sematkan ya. Japri, tapi kalau responnya agak lama, ya harapan aku nggak sekarang masih ada antrian orang minta bacain yang tahunan. Oh gitu ya, banyak yang antri Saya baru ya. balik habis liburan Lebaran. Sekarang gini yang paling banyak dibutuhin teman-teman itu kan mungkin soal kalau mau jual barang-barang atau benda-benda berharga, sebut aja misalnya kayak tanah, kayak rumah gitu. Itu seperti apa? Dari pengalaman Cece yang sudah-sudah itu seperti apa sih sampai kemudian benar-benar terjual dan seterusnya. Jadi emang gitu. ya yang akan terbaca tuh gini, misalkan saya mau pertanyaan tuh jangan yes or no ya. Yeah. Jadi yang namanya pertanyaan untuk ini tuh yang baik itu adalah bagaimana caranya atau apakah yang akan terjadi gitu ya. Jadi kita bisa mengelaborasi. Kalau cuma yes or no kan opsi pilihan. Padahal udah dibilang jawabnya oh no gitu, tidak bisa terjual. Kecuali misalkan partneran kah? Itu nanti dari si Cimendunja itu chartnya beda lagi dia. Oh ada itunya ya. Ada. Di situ tuh chart itu udah bercerita banget. Baik. Misalkan oh bisa terjual di bulan apa kurang lebihnya, kemudian di harga berapa plafonnya, range-nya antar segitu. Kayak kemarin yang klien saya tetap ngototnya mau jual di 800 apa kalau nggak salah gitu ya. Angkanya keluar 7,2. Terus dia bilang ada yang nawar 720. Saya bilang lepasin aja. Mungkin transaksinya Agustus. Mungkin dia nggak happy ya. Tapi ya, balik lagi kan pilihan gitu kan. Pas dibaca emang ya entah karena marketnya memang juga lagi nggak terlalu bagus untuk menjual apartemen gitu dan lain sebagainya. Nah yang enak juga untuk menggali urusan bisnis, rincian strateginya tuh bisa detail dia. Kalau dari yang sudah konsultasi terus terkait dengan penjualan aset itu bisa nggak diceritakan, Cek? Atau mungkin konsultasinya semacam apa aja, tingkat keberhasilannya bagaimana gitu dari pengalamannya Cece ketika menjadi konsultan? Yang paling banyak memang bukan untuk penjualan ya, dan biasanya karena orang yang konsul ke saya tuh ya kayak dari TikTok segala yang saya nggak kenal ya. Apa aja itu yang minta dibacain apa aja? Kesehatan ada. Nah kalau kesehatan yang pas saya baca, misalkan ada yang wah ini kayaknya benernya dia ada kanker tapi dia belum sadar gitu ya, cuma saya di sininya udah kebaca kan benernya kesian ya, itu ya entah saya kasih gratis atau murah banget gitu, tapi jangan semua minta murah gitu. Nah terus relationship paling banyak. Seperti apa sih gambarnya? Relationship tuh ya lucu deh anak-anak muda nih ya. Saya mau nikah, ternyata calonnya 2. Ada yang klien cewek punya calon 2 cowok, dia bingung milih yang mana. Ada yang klien cowok punya 2. Jadi sampai dengan udah, berarti kalau mau nikah mungkin dia menjalani 2 kali ya, 2 hubungan ya. Yang saya ceritakan adalah jawabannya bukan, oh kamu baiknya pilih ini. Kadang orang pengen mintanya tegas. Kita tuh menggali untuk orang menganalisis. Nih ya, kalau kamu pilih si A, yang kamu dapatkan adalah istri yang seperti ini. Dia akan bawa nama baik kamu misalkan, tapi dia mungkin mandiri, dia akan cuek sama suami dikit-dikit, tapi dia nggak akan rese ini segala macam. Yang satu, oh dia nice gini-gitu, tapi dia matre gitu ya. Jadi pilihannya, so kamu mau yang mana gitu loh. Kayak saya pernah ada klien yang saya selalu ingat, dia itu lawyer. Dia lawyer, tapi dia paling nggak pernah mau kasus tuh perceraian. Tiba-tiba dia harus ngurusin kasus anaknya mau cerai. Dan dia nanya ke saya, Pem, saya nggak mau nih urusan perceraian, tapi tolong dong cek ini gimana sih masalah mereka tuh apa. Saya nggak kenal sama anaknya, apalagi mantunya dong. Itu bisa kebuka semua. Oh anaknya emang jago cari duit tapi narsis banget, nggak perhatian sama istri gitu ya. Sementara istrinya cantik nih, padahal saya belum lihat ya. Cantik, cenderung flirty. Kalaupun sekarang nggak mau cerai, yang satu akan tetap narsis, yang satu akan tetap minta perhatian dan senang flirty. Artinya kapan aja dia bisa punya cem-ceman di luar. Kalau you guys oke, terusin aja pernikahannya. Tapi akhirnya mereka memilih cerai gitu. Yang lakinya udah nikah lagi, yang perempuan nggak tahu. Nah tapi kan yang kita paparkan adalah kita bukan jawab yes or no. Balik lagi semua pilihan gitu loh. Tapi apa nggak bahaya, Cek? Kalau misalnya memberikan kabar,
Misal yang dibaca tuh sekarang lagi baik-baik aja ya, nggak ada problematika sama sekali, terus kemudian Cece hati-hati ya, ke depan rawan untuk divorce gitu. Apa kemudian ketika itu karena dia hormat sama Cece, terus kemudian, waduh, Kan orang itu nanya karena dia ada masalah. oh gitu. Kalau kita buka cimen, kita cimen dunja ya, bukan yang pace. Itu karena dia ada masalah, maka dia bertanya gitu kan. Jadi kita bukanya bagannya tuh bagan di detik tersebut, saat dia bertanya gitu. Nah itu akan terbaca. Dia curiga nih pasangannya punya seseorang apa enggak. Jangan dipercaya 100% ya, tapi dari yang bacaan ini memang di dalam pelesnya gitu ya, itu ada orang ketiga gitu. Atau enggak, ini perasaan kamu aja, kamu di sini nongolnya fear. Kamunya yang parno, ketakutan, kayak gitu. Nah itu dari Cece ada solusi nggak supaya kemudian nggak jadi divorce gitu ya? Kalau misalnya yang dibaca saya gitu, saya mah gampang banget gitu. Gampang banget ya? Yang divorce kamu aja deh, kalau aku nggak gitu misalnya. Kalau aku cukup gitu aja. Oh, gitu. Maksudnya ke orang yang bacain. Jadi aku langsung disosiasi. Jadi kalau kita bacain nggak pernah ngasih kamu harus divorce gitu, enggak. Kayak orang yang ini yang tadi klien saya yang lawyer ini, dia bilang gimana nih ya, saya bantuin nggak ya? Ini mereka bagusnya divorce apa enggak? Kan saya kasih tahu masih bisa lanjut selama yang cewek siap dicuekin sama suaminya, toh suaminya bawa pulang duit banyak. Oh gitu. Atau yang si suami nggak terlalu sakit hati dengan si cewek ini, akan seneng dipuji sama orang di luar, toh kamu emang nggak perhatian sama dia gitu kan? Itu kan apa ya, make sense sebenarnya. Semesta mengatakan, tapi terus kebaca gitu. Dan mereka itu si anaknya sampai, papa itu tante siapa ya? Belum kenal, belum apa, bedar banget. Dia ngakuin juga dia emang narsis. Dia kerjaannya bagus, bawa pulang banyak segala macam, tapi dia nggak pernah puji istri, boro-boro orang dia narsis, all about him. Tapi dengan konsultasi misalnya kayak rumah dijual biar cepet laku tuh emang bisa, Cek? Bukan biar cepet laku. Jadi kita pertama ngelihat nih ya, sebenarnya akan terjualnya bagaimana. Kalau mau kejual kayak gimana, kalau memang lagi nggak mungkin banget, ya juga akan kelihatan gitu. Kelihatan. Tapi apa tuh namanya, range waktunya itu kira-kira bisa kelihatan. Muncul nggak? Muncul. Dalam beberapa kasus, kan jadi tergantung kasusnya ya. Termasuk solusi ada? Solusi ada. Cuma ada hal-hal yang kayak, oh ya sekarang ini lagi nggak bisa. Kayak saya punya klien yang maksa mau nikah. Di tahun ini kamu lagi nggak bagus, sebenarnya sampai 2-3 tahun ke depan lagi nggak bagus gitu. Terus dia bilang pilih A atau B tadi kan. Saya bilang si A atau B itu dua-duanya mereka yang lebih rugi karena emang kamunya benernya yang nggak bagus. Tapi kan padahal yang bayar saya yang klien ini minta dibacain. Ya kalau mereka sih ya nggak marah ya, karena mungkin udah percaya juga dengan ini kan. Jadi kalaupun menikah sebenarnya kamu yang untung. Yang cewek ini mau kamu pilih si A atau pilih si B, mereka yang lebih ya tanda kutip rugi lah gitu ya. Gitu. Tunggu dulu sampai momennya tepat gitu loh. Oke, khusus yang mau konsultasi terkait dengan jual rumah dan jual tanah, nanti kita... Oh ternyata banyak penjual ya? Di termin akhir nanti kita spesial buat teman-teman di TikTok ya. Iya. Nanti tetap kita live, tapi nanti kita apa tuh namanya, kita akan gali lebih detail lagi terkait dengan itu. Nah sekarang gimana Mbak Nurul? Mau konsultasi apa Mbak Nurul? Konsultasi yang kemarin itu ya? Ya nanti aku bacakan deh Mbak, tenang ya. Sekarang gini, saya pengen dapat knowledge terkait dengan SEO. SEO? Iya, SEO, peruntungan SEO gitu. Misalnya kayak SEO apa yang bener-bener ini bakal ketiban durian runtuh. Aduh, nggak akurat itu. Oh gitu, nggak akurat ya? Yang maaf. akurat yang seperti apa sih? Yang akurat itu kita membaca ke 4 pilar tadi. Kayak saya baca yang tahunan ya, tiap-tiap bulannya segala macam. Apa yang akan terjadi? Jadi gini, SEO itu pilar tahun ya. Pilar tahun tuh cuma cerita publik, masyarakat terluar dari lingkungan kita, teman, sosmed, follower, teman-teman yang baru kenal atau teman yang terluar lah. Sementara atau nenek kakek ya, itu pilar tahun. Artinya orang membaca SEO, dia cuma ngomongin publik yang mana bener bukan tentang dia gitu loh. Tapi kan populer banget kan, orang bilang, oh SEO anjing siap-siap tahun ini. Terus masa hanya 12 jenis manusia yang mana tahun ini semua yang kayak saya misalkan macan ya, semua SEO macan misalkan akan mendapatkan uang banyak. Terus yang 3 pilar lainnya mau diapain? Ternyata hitungannya. Dan yang saya bingungnya, udah bacaannya nggak akurat,
orang masih tetap seneng nanya sio ini peruntungannya apa, padahal kalau kita balik lagi belum tentu akurat. Iya sih. Dan juga banyak yang membaca sangat singkat-singkat ya. Oh ya, kalau kerja keras akan dapat duit, ya itu ya udah pasti ya. Kalau ya kan maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang tapi mungkin simple kali untuk orang mencerna ya. Kalau di live TikTok gitu, aku lihat kan mami-mami gitu banyak yang apa tuh namanya ngebacain, misalnya nama siapa dengan nama siapa gitu kan, pasangan gitu ya. Pakai nama ya? Iya, ini nggak cocok. Oh ini bakal gini. Oh ini rezekinya. Itu di luar keilmuan saya deh. Di luar keilmuan saya nggak tahu itu benernya bisa akurat apa enggak, tapi pengetahuan saya belum sampai ke sana gitu. Oke. Baik. Oh ya, sama gini. Awal-awal tuh banyak yang kalau japri konsultasi minta kias. Iya. Kita nggak pakai kias. Kias itu apa sih? Kias tuh kayak jimat ya. Oh, oke. Karena misalkan gini, elemen dirinya kekurangan metal gitu ya, kekurangan logam. Logam itu mencerminkan karakter apa? Pekerja keras, loyal, dalam membuat keputusan tegas ya. Artinya tingkatkan bisa belajar lebih tegas untuk bikin keputusan. Kalau kerja jangan malas gitu ya. Bukan berarti suruh sekarang setiap hari keluar pakai warna silver supaya jadi kayak metal, atau mesti pakai banyak perhiasan gitu, enggak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kias, maaf itu di luar garis keilmuan ini, karena ini sebenarnya bagi saya saintifik sih ya. Iya. Walaupun mungkin beneran ada, atau misalkan taruh di tokonya, taruh ketumbar 1 kantong nanti bikin laku. Nah itu di luar keilmuan saya. Jadi saya nggak ada kias gitu. Oke. Nah,